Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk materi pertemuan 6. Nah, jadi di sini yang pertama ada import CV2 yang fungsinya untuk mengimpor library OpenCV yang digunakan untuk semua operasi computer vision seperti membaca gambar, deteksi wajah, dan model ML atau machine learning. Kemudian di sini ada import numpy as NP. Ini fungsinya untuk mengimpor numpy dengan alias NP digunakan untuk operasi array dan matriks numerik yang dibutuhkan oleh model machine learning. Kemudian di sini ada import matplotlib. Ini fungsinya untuk mengimpor matplotlib untuk membuat grafik, scatter plot, dan visualisasi hasil prediksi model. Kemudian di sini ada import OS, fungsinya untuk mengimpor modul OS bawaan Python untuk membaca folder, membuat path file, dan navigasi sistem file. Kemudian lanjut ke setup dataset. Nah, di sini yang pertama ada xtrain sama dengan nparray. Jadi kode ini fungsinya untuk membuat array data input latih berisi 4 sampel, masing-masing membuat 2 fitur koordinat X dan Y. dtype sama dengan np plot 32 wajib karena OpenCV machine learning hanya menerima tipe plot 32. Nah, di sini ada 10 10, 0 10, 10 0 dan 0 0. Ini adalah 4 titik koordinat sebagai data latih. 2 titik atas berlabel 10, 2 titik bawah berlabel 0 untuk memisahkan 2 kelas. Kemudian di sini ada ytrain nparray. Ini adalah array label kelas untuk tiap sampel. Sampel 1 dan 2 masuk kelas 10, sampel 3 dan 4 masuk ke kelas 0. Kemudian lanjut di sini ada kode PLT sketcher xtrain. Nah, ini xtrain .20 ini fungsinya untuk mengambil semua nilai kolom pertama fitur 1 sama dengan koordinat x dari array xtrain untuk sumbu horizontal grafik. Kemudian di sini ada xtrain .21 ini fungsinya untuk mengambil semua nilai kolom kedua yaitu fitur 2 sama dengan koordinat y dari array x train untuk sumbu vertikal grafik. Kemudian di sini ada C sama dengan ytrain. Ini fungsinya untuk menentukan warna setiap titik berdasarkan label kelasnya. Kelas yang berbeda mendapat warna berbeda secara otomatis. Kemudian di sini ada S sama dengan 200. Ini fungsinya untuk mengatur ukuran titik pada scatter plot menjadi 200 unit agar mudah terlihat. Kemudian di sini ada map rainbow. Ini fungsinya menggunakan color map rainbow sehingga setiap kelas mendapat warna yang kontras dan mudah dibedakan. Nah, kemudian di sini ada PLT grid. Ini fungsinya untuk menampilkan garis grid pada grafik agar posisi titik lebih mudah dibaca. Kemudian di sini ada PLT show. Fungsinya untuk menampilkan grafik scatter plot ke layar. Kemudian lanjut di sini kita ke kode selanjutnya yaitu buat dan konfigurasi model SVM OpenCV. Nah, yang pertama di sini ada kode CVM SVM sama dengan CV2ML CVM create. Nah, ini fungsinya untuk membuat objek model SVM kosong dari modul OpenCVM machine learning yang siap dikonfigurasi parameter-parameternya. Kemudian lanjut, di sini kode selanjutnya fungsinya untuk menetapkan tipe SVM sebagai C support vector classification untuk klarifikasi multiclass. Parameter C mengontrol toleransi kesalahan. Kemudian di sini ada SVM set kernel. Nah, ini fungsinya untuk memilih kernel linear, membuat hyperplane pemisah berbentuk garis lurus. Ini adalah pilihan paling cepat dan cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Kemudian lanjut, di sini ada CVM set terms kriteria. Ini fungsinya untuk kriteria berhenti berdasarkan jumlah iterasi maksimum yang sudah ditentukan. Kemudian 100 ini ialah batas maksimum jumlah iterasi training adalah 100 kali. Kemudian 0,001 ini adalah nilai epsilon jika perubahan error sudah lebih kecil dari 0,001. Training dihentikan lebih awal meskipun belum mencapai 100 iterasi. Kemudian lanjut, kode selanjutnya di sini ada SVM train, xtrain, CP2, ML row sample, ytrain. Nah, di sini SVM train ini fungsinya untuk melatih model SVM. Model akan belajar menemukan hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas. Kemudian di sini ada xtrain, fungsinya yaitu data input latih berupa array koordinat 4 sampel x2 fitur yang sudah dibuat sebelumnya.
Kemudian di sini ada CP2ML row sample, fungsinya untuk memberitahu OpenCP bahwa setiap baris pada X-train mewakili satu sampel data. Lawan dari pool sampel di mana setiap kolom adalah satu sampel. Nah, kemudian di sini ada Y-train, ini adalah sebagai array label kelas untuk tiap sampel latih, digunakan SPM sebagai target yang harus dipelajari. Kemudian lanjut, kita masuk ke prediksi grid. Nah, di sini ada width 10, height 10, ini adalah menentukan ukuran grid visualisasi, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 titik yang akan diprediksi oleh SPM. Kemudian lanjut, di sini ada for i in range. Nah, ini fungsinya adalah sebagai loop bersarang untuk mengiterasi semua kombinasi koordinat i dan j dalam grid 10 kali 10. Kemudian lanjut, di sini ada SPM predict. Ini fungsinya untuk memprediksi kelas untuk setiap titik koordinat i dan j, perlu dibungkus array 2 dimensi dan di type float 32. Kemudian lanjut, di sini ada satu ini ialah fungsinya untuk mengambil elemen indeks 1 dari hasil predik. Indeks 0 adalah return kode, indeks 1 adalah label prediksi yang sebenarnya. Kemudian lanjut, di sini ada plot y append y. Ini fungsinya untuk menyimpan label prediksi setiap titik ke list plot y untuk digunakan saat visualisasi. Kemudian ada plot x append ij, yaitu fungsinya menyimpan koordinat setiap titik ke list plot x untuk digunakan sebagai posisi pada sketcher plot. Kemudian lanjut, di sini ada plot x np array, fungsinya mengubah list koordinat titik-titik grid menjadi array numpy 2 dimensi dengan shape 100,2. Kemudian lanjut, di sini ada plot y, yaitu fungsinya mengubah list label prediksi menjadi array numpy float 32. Float 32 dibutuhkan agar bisa dijadikan parameter warna pada sketcher plot. Kemudian lanjut, di sini ada plt sketcher plot x yang fungsinya adalah sebagai kolom pertama dari array plot x sebagai sumbu x sketcher plot nilai koordinat i. Kemudian ada plot x titik 21, ini adalah kolom kedua dari array plot x sebagai sumbu y sketcher plot, yaitu nilai koordinat y. Kemudian selanjutnya di sini ada c plot y, yaitu mewarnai setiap titik berdasarkan label prediksi SPM-nya. Area kelas 0 dan kelas 10 akan terlihat berbeda warna, yaitu memperlihatkan decision boundary. Kemudian sini ada PLT grid atau dan PLT show. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan garis grid dan merender titik ke grafik. Kemudian di sini kita coba untuk running. Nah, di sini ada pip install scikit-learn. Nah, ini fungsinya adalah tanda seru ini berarti perintah ini dijalankan di terminal atau shell. Nah, pip install ini digunakan untuk mengunduh dan menginstal library scikit-learn dari internet. Kemudian di sini ada pip install scikit image, itu menginstal scikit image. Nah, library ini menyediakan fungsi lokal binary pattern yang digunakan untuk mengekstrak fitur tekstur wajah dengan metode LBP. Kemudian di sini kita masuk ke load dataset. Nah, di sini kode pertama yaitu tunggu sampai pip installnya selesai. Sementara menunggu, di sini kita lanjut. Di sini ada depth show dataset. Fungsinya untuk mendefinisikan fungsi dengan parameter image underscore kelas sama dengan list gambar satu kelas, label sama dengan nama kelas yang ditampilkan sebagai judul. Kemudian ada PLT figure. Ini fungsinya untuk membuat kanvas grafik berukuran 14 x 5 inci untuk menampilkan 5 gambar secara horizontal. Kemudian di sini ada for i in range 16, yaitu loop 5 kali indeks 1 sampai 5 untuk membuat 5 subplot gambar berdampingan. Kemudian lanjut, di sini ada PLT subplot. Ini fungsinya untuk membuat subplot pada grid 1 baris X 5 kolom. I menentukan posisi subplot saat ini. Kemudian lanjut, di sini ada PLT in show image class. Ini fungsinya untuk membalik urutan channel dari BGR menjadi RGB agar warna tampil benar. Kemudian di sini ada si map gray, yaitu fungsinya untuk jika gambar grayscale atau satu channel, gunakan color map gray agar tidak tampil hitam putih terbalik. Kemudian di sini ada PLT axis off yang fungsinya untuk menyembunyikan sumbu Y dan X agar tampilan gambar lebih bersih tanpa angka koordinat.
Kemudian di sini kita masuk ke dataset folder sama dengan dataset. Ini adalah fungsinya menentukan path folder dataset. Folder ini berisi subfolder dengan nama tiap orang atau kelas. Kemudian di sini ada name dan image. Ini adalah inisialisasi dua list kosong, image untuk menyimpan array gambar dan name untuk menyimpan nama kelas yang bersesuaian. Kemudian lanjut di sini ada for folder in OS. Fungsinya untuk iterasi setiap subfolder nama orang di dalam folder dataset utama. Kemudian lanjut di sini ada for name in OS list dir. Ini fungsinya untuk membaca maksimal 70 file pertama dari setiap subfolder untuk membatasi jumlah gambar per kelas agar dataset seimbang. Kemudian lanjut di sini ada name find. Ini adalah filter, hanya proses file yang namanya mengandung JPEG find mengembalikan -1 jika tidak ditemukan. Kemudian di sini ada img cp2 im create. Ini membaca gambar dari disk menjadi array NumPy dengan format warna BGR. Kemudian lanjut di sini ada image event dan name event yang fungsinya untuk menyimpan gambar dan nama foldernya ke list masing-masing dengan indeks yang sinkron. Kemudian di sini ada label np-unique. Ini fungsinya untuk mengambil semua nilai unik dari list name dan mengurutkannya secara alfabet. Hasilnya adalah array nama-nama kelas yang berbeda. Kemudian lanjut di sini ada label. Ini fungsinya yaitu untuk menampilkan isi variabel label di output notebook. Hasilnya yaitu Colin Powell, Donald Ramsey, George W. Bush, Gerhard Schroeder, Tony Blair. Nah, ini adalah outputnya. Error datang perjalanan ini. Outputnya. Kemudian lanjut sini kemudian di sini kita lanjut. Di sini ada kode for label in label. Fungsinya yaitu iterasi setiap nama kelas atau orang di dalam array label. Kemudian ada IDS npwhere. Fungsinya untuk mencari semua indeks di list name yang nilainya sama dengan label saat ini. 0 mengambil array indeks dari tuple hasil where. Kemudian ada image IDS, yaitu fungsinya mengambil slice gambar dari indeks pertama sampai indeks terakhir kelas tersebut ditambah 1 karena slice Python eksklusif di akhir. Kemudian ada show dataset, memanggil fungsi show dataset untuk menampilkan 5 gambar pertama dari kelas ini beserta nama kelasnya sebagai judul. Ini adalah outputnya. Kemudian lanjut. Di sini ada face cascade cp2 cascade classifier. Itu fungsinya membuat objek cascade classifier yang memuat model deteksi objek berbasis fitur here dari file XML. Kemudian ada hard case frontal face, yaitu file model XML yang berisi ratusan fitur here yang sudah dilatih untuk mengenali pola wajah manusia dari arah depan atau frontal. Kemudian lanjut. Di sini ada cp2 cpt color. IMG cp2 cpt color, yaitu fungsinya mengubah gambar dari format warna BGR menjadi grayscale. Wajib dilakukan karena hair cascade hanya bekerja pada gambar satu channel atau grayscale. Kemudian lanjut di sini ada face cascade. Ini adalah fungsinya untuk mendeteksi semua wajah dalam gambar. 1,3 adalah scale factor, gambar tipe kecil 30% tiap iterasi pencarian. 5 adalah min neighbor, semakin besar semakin ketat, mengurangi false positif. Kemudian lanjut. Di sini ada try XYWH. Ini fungsinya untuk mengambil bounding box wajah pertama. XY sama dengan koordinat pojok kiri atas, Y sama dengan lebar, H sama dengan tinggi area wajah. Kemudian ini ada IMGYH, yaitu memotong atau mengcrop area wajah dari gambar menggunakan slicing array NumPy berdasarkan koordinat bounding box. Kemudian di sini ada IMG cp2 resize yang fungsinya untuk mengubah ukuran gambar wajah yang sudah di-crop menjadi 100 x 100 pixel agar semua wajah memiliki ukuran seragam. Kemudian lanjut di sini ada accept print face not found image index. Ini fungsinya jika tidak ada wajah terdeteksi atau face kosong, maka tangkapan error dan kembalikan nol sebagai penanda gambar tidak valid. Kemudian lanjut di sini ada crop image, fungsinya inisialisasi list kosong untuk menampung semua gambar wajah yang berhasil di crop dan dideteksi. Kemudian ada for i, ini fungsinya iterasi setiap gambar dalam dataset, enumerate memberikan indeks i dan gambar img secara bersamaan. Kemudian ada img detect face, ini memanggil fungsi deteksi wajah untuk gambar ke i, hasilnya bisa berupa array wajah 100 x 100 atau non jika tidak terdeteksi. Kemudian lanjut di sini ada if image is not known, cek apakah wajah berhasil terdeteksi, hanya gambar dengan wajah terdeteksi yang disimpan ke list. Kemudian ada
crop image append img, yaitu fungsinya untuk menyimpan gambar wajah yang berhasil di crop ke list crop image. Kemudian ada del name i, jika wajah tidak terdeteksi maka hapus juga nama label pada indeks agar yang sama agar list name dan crop image tetap sinkron. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian lanjut, di sini ada for label in label, yang yaitu iterasi setiap kelas atau orang untuk ditampilkan gambar-gambar wajahnya yang sudah di crop. Kemudian ada IDSNP where, ini mencari indeks gambar yang termasuk kelas label ini dari list name yang sudah diperbarui. Kemudian ada crop image, yaitu mengambil slice dari list crop image khusus gambar yang termasuk ke dalam kelas label ini. Kemudian ada show dataset, fungsinya menampilkan 5 gambar wajah yang sudah di crop dari kelas ini untuk verifikasi visual hasil cropping. Baik, selanjutnya di sini ada label encoding, di mana ini tujuannya untuk mengubah label nama wajah menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Kemudian lanjut langsung saja pada sel pertama, ada from scikit-learn.preprocessing ini untuk mengimport kelas label encoder di library scikit-learn. Kelas ini bertugas untuk mengubah data teks nama menjadi angka. Kemudian di sini ada pada sel selanjutnya ada le sama dengan label encoder. Ini untuk membuat objek encoder baru dan menyimpannya ke variabel le, ibarat menyimpan alat penerjemah nama ke angka. Kemudian selanjutnya di sini ada le.fit atau names untuk melatih encoder agar mengenali semua nama unik yang ada dalam data. Kemudian encoder akan mengurutkan secara alfabetis. Kemudian di sini ada print le.classes. Ini untuk menampilkan nama-nama unik yang sudah dikenali. Nanti menghasilkan output itu ada Colin Powell, Donald Rumsfeld, dan ya. Kemudian selanjutnya di sini ada name underscore vectors sama dengan le.transform names. Ini untuk mengubah semua nama menjadi angka 0 sampai 4. Kemudian sesuai urutan alfabetis yang sudah dipelajari. Kemudian di sini ada sel selanjutnya ada print name underscore vector. Ini untuk menampilkan array angka hasil encoding. Setiap angka mewakili satu nama wajah. Kemudian selanjutnya di sini ada split dataset 75% train dan 25% test. Nah, di mana pada sel pertama ada from scikit-learn.model, ini untuk mengimport fungsi untuk memisahkan data secara otomatis dan acak. Kemudian sel selanjutnya ada x underscore train, x test, dan y underscore train dan y underscore test sama dengan train. Ini untuk 4 variabel hasil pemisahan gambar latih, gambar uji, dan label latih serta label uji. Kemudian di sini ada print x underscore train.save, y underscore train.save, x test.save, y underscore test.save. Ini untuk menampilkan dimensi data sehingga nanti output yang dihasilkan itu ada 257,100,100. Kemudian 257 ini adalah gambar latih ukuran 100x100. Kemudian ada 86,100,100. Kemudian ada 86, ini gambar yang diuji. Kemudian kenapa ini error ya, Lisa? Nusa dijalankan tapi ada output yang keluar. Ya udah, nggak bisa. Kemudian selanjutnya di sini ada lbph without cv2.face.
pada sel selanjutnya ada from schemage.feature import local underscore binary pattern. Ini untuk mengimport fungsi LBP dari Cikit image untuk mengekstrak fitur tekstur gambar. Kemudian selanjutnya di sini ada P sama dengan 8, R sama dengan 1. Ini P sama dengan 8 ini adalah jumlah titik sampel di sekeliling piksel pusat, 8 titik dalam satu lingkaran. Kemudian R sama dengan 1 ini adalah radius lingkaran sama dengan 1 piksel. Ini adalah nilai default yang sama dipakai OpenCV LBPH. Kemudian di sini ada LBP underscore image ini ini untuk menampilkan gambar LBP hasil transformasi dalam skala abu-abu. Kemudian selanjutnya di sini ada H sama dengan np.histogram, di mana di sini ada lb_image.travel. Ini meratakan gambar 2 dimensi menjadi array 1 dimensi agar bisa dihitung histogramnya. Kemudian di sini ada bin sama dengan 2 kali P. Jumlah ini adalah jumlah bin sama dengan 2 kali 8 sama dengan 256 karena tiap piksel LBP bisa bernilai 0 sampai 255. Kemudian di sini ada range-nya 0,2 kali P. Ini adalah rentang nilai yang dihitung dalam histogram yaitu 0 hingga 256. Kemudian di sini ada density sama dengan true. Ini untuk normalisasi histogram agar total area sama dengan 1 yaitu probabilitas. Kemudian selanjutnya di sini ada print sama dengan H. Ini untuk array 256 nilai yang mempresentasikan distribusi pola tekstur gambar. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada plt.figure file size sama dengan 7,3. Ini untuk membuat area gambar berukuran 7 kali 3 inci. Kemudian plt.subplot 1,2,1 membagi kanvas menjadi satu baris 2 kolom, pilih kolom pertama. Kemudian di sini ada plt.imshow. Ini imshow image, cmap sama dengan gray. Ini untuk tampilan gambar asli di sisi kiri. Kemudian di sini ada plt.subplot. Ini pindah ke kolom kedua. Kemudian di sini ada axis sama dengan np.arrange len H buat array 0,1 sampai 255 untuk sumbu X histogram. Kemudian ada plt.bar axis H. Ini untuk tampilan histogram fitur LBP dalam bentuk bar chart di sisi kanan. Kemudian ada plt.show. Ini tampilkan seluruh gambar atau gambar asli plus histogram secara bersamaan. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas LBPH face recognizer underscore custom. Di sini pada baris pertama ada dev. Pada bagian ini ada Nearest_Neckboard ini untuk membuat model pencari tetangga terdekat underscore N_Neckboards ini sama dengan 1, berarti hanya mencari satu wajah paling mirip. Kemudian di sini ada matrix sama dengan self.c2 underscore distance. Ini untuk menggunakan fungsi jarak chi-square buat sendiri sebagai ukuran kemiripan agar histogram antar histogram. Kemudian di sini ada self.face underscore histograms. Ini untuk lihat kosong untuk menyimpan vektor fitur semua gambar latih. Kemudian ada self.y kurung siku. Ini lihat list kosong untuk menyimpan label nama dari setiap gambar latih. Kemudian selanjutnya ada his1 plus his2. Di sini ada untuk kali-kali 2. Ini untuk menghitung kuadrat selisih nilai bin antara 2 histogram. Kemudian ada his1 plus his2 plus le-7. Ini untuk normalisasi dengan penjumlahan kedua bin nilai 1e sampai 7 untuk mencegah pembagian dengan 0. Kemudian di sini ada np.sum. np.sum ini untuk menjumlahkan hasil di seluruh bin untuk mendapatkan skor jarak total. Kemudian gamma sama dengan 0,5.
gamma sama dengan 0,5. Ini faktor skala jarak, semakin kecil nilai C semakin mirip dua wajah. Kemudian selanjutnya ada inp_window sama dengan 8,8. Ini untuk gambar dibagi menjadi grid 8x8 sama dengan 64 sel kecil untuk menangkap informasi spesial atau lokasi wajah. Kemudian ada h_sz ini dan w_sz ini adalah ukuran setiap sel dihitung dari dimensi gambar dibagi jumlah jendela. Kemudian selanjutnya ada local _binary pattern. Ini untuk hitung peta LBP untuk seluruh gambar terlebih dahulu. Kemudian ada sliding window, ini untuk iterasi melewati setiap sel pada grid 8x8. Kemudian ada if c.zip, ini untuk lewati jendela yang ukurannya tidak pas biasanya di tepi gambar. Kemudian h sama dengan np.histogram, ini untuk menormalisasikan histogram tiap sel untuk mencegah pembagian 0. Kemudian di sini ada e.extemp, ini untuk extemp h, ini untuk gabungkan histogram semua sel menjadi satu vektor panjang sama dengan 64 sel kali 256 bin sama dengan 16.384 nilai. Kemudian selanjutnya ada sliding, kemudian selanjutnya ada for y in range, ini untuk iterasi baris dengan langkah sebesar tinggi jendela titik tumpu tindih. Kemudian ada for x in range, ini untuk iterasi kolom dengan langkah sebesar lebar jendela. Kemudian ini ada for x in range, ini iterasi kolom dengan langkah sebesar lebar jendela. Kemudian yield, di sini ada mengembalikan posisi dan potongan gambar untuk setiap jendela. Ini adalah fungsi generator. Kemudian selanjutnya di sini ada image, y.2y, ini adalah untuk memotong bagian gambar sesuai posisi jendela saat ini. Kemudian selanjutnya di sini ada self.y sama dengan y, ini untuk simpan semua label nama dari data latih ke dalam kelas. Kemudian self.find, ini untuk hitung vektor-vektor LBP untuk setiap gambar latih dan simpan semuanya. Kemudian di sini ada self.make, ini latih model terus nearset Hackboard dengan semua vektor fitur. Kemudian ini siap digunakan untuk prediksi. Kemudian selanjutnya di sini ada dev predict. Pada bagian ini ada di sini untuk hitung vektor fitur LBP untuk setiap gambar uji. Kemudian self-make, ini cari satu tetangga terdekat di data latih untuk setiap gambar uji, kembalikan disk jarak dan IDX index. Kemudian pred_id, ini adalah ambil label nama dari tetangga terdekat sebagai hasil prediksi I0 karena kita hanya cari satu tetangga. Kemudian di sini ada return pred, kembalikan array label prediksi beserta nilai jarak chi-square-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada model, ada training dan prediksi model. Nah, pada baris pertama ada model _LBPH custom, ini untuk membuat objek baru dari kelas yang sudah dibuat, semua list dikosongkan, model nearest neighbors disiapkan. Kemudian di sini ada model, selanjutnya ada model LBPH custom train, ini untuk melatih model menggunakan 257 gambar latih beserta labelnya. Kemudian semua histogram dihitung dan disimpan di memori. Kemudian di sini ada model LBPH custom predict, ini untuk melakukan predict pada 86 gambar uji untuk setiap gambar model menjadi wajah paling mirip di data latih menggunakan chi-square. Bagus dong, Ra. Cuman agak berisik. Sekarang kita akan masuk ke report summary. Nah, pada baris kode ini tujuannya itu untuk mengimport fungsi confusion matrix yang akan menghasilkan matriks perbandingan antara label asli yaitu y-test dan label prediksi yaitu y-predict untuk setiap kombinasi kelas. Lalu untuk kode ini tujuannya yaitu untuk mengimport fungsi yang menghasilkan laporan lengkap berisi precision, recall, F1 short, F1 short, dan support untuk setiap kelas. Selanjutnya di sini ada import itertools yang mana tujuannya untuk mengimport modul itertools untuk menghasilkan semua kombinasi pasangan I dan J saat mengisi teks di setiap sel confusion matrix. Nah, lalu ada normalis sama dengan file yang mana itu merupakan parameter opsional. Jika true maka nilai matriks dibagi total berbaris sehingga tampil sebagai presentasi 0,0 sampai 1,0, yaitu default path akan menampilkan jumlah asli. Lalu cm.astype yaitu normalisasi bagi setiap baris dengan jumlah totalnya.
np.neoexist mengubah vektor satu dimensi menjadi dua dimensi agar pembagian broadcasting bekerja dengan benar. Selanjutnya, perintah plt.mco ini itu untuk menampilkan confusion matrix sebagai heat map warna yang lebih gelap, yang mana nilainya kan lebih besar, dan CMap itu gloss menggunakan gradasi biru. Lalu plt.color bar itu untuk menampilkan skala warna di sisi kanan gambar sebagai referensi nilai. Selanjutnya, plt.fstic itu untuk mengatur label suhu X itu prediksi dan Y aktual dengan nama-nama kelas dirotasi 45 derajat agar tidak saling tumpuk. Lalu series sama dengan cm.max yaitu merupakan ambang batas warna teks. Nah, sel dengan nilai di atas akan diberi teks putih. Lalu di bawahnya yaitu teks hitam agar selalu terbaca jelas. Selanjutnya, itertools.product yaitu menghasilkan semua kombinasi indeks itu I dan J untuk iterasi setiap sel matriks dan menambahkan teks nilai di tengah. Selanjutnya, untuk perintah ini confusion underscore matrix, yaitu tujuannya untuk menghitung confusion matrix NXN, yaitu N jumlah kelas yang menunjukkan berapa nilai tiap kelas diklasifikasikan sebagai kelas tertentu. Nah, terus perintah np.set_print option ini itu untuk mengatur agar angka float yang ditampilkan nanti hanya memiliki 2 digit desimal. Lalu plot confusion matrix itu untuk memanggil fungsi visualisasi untuk menampilkan confusion matrix sebagai heatmap berwarna biru dengan judul LBPH custom. Selanjutnya, perintah classification underscore report ini itu tujuannya untuk menghasilkan laporan teks berisi metrik evaluasi per kelas, precision atau ketetapan prediksi positif, dan recall atau kemampuan menemukan semua positif. Lalu F1 score yaitu harmonic mean precision recall. Lalu support yaitu jumlah sampel asli per kelas. Selanjutnya itu perintah target underscore name itu mengganti indeks angka kelas dengan nama aslinya yaitu Colin Power dan sebagainya agar laporan lebih mudah dibaca. Lalu nah, di sini ada perintah cv2.face.lbph face recognition. Itu tujuannya untuk membuat objek face recognition LBPH bawaan dari OpenCV. Nah, sini juga terdapat perintah lbph.train yaitu untuk melatih recognition OpenCV yang merupakan berupa array uint8 dan y underscore train harus berupa array integer. Di sini terdapat kode lbph.predict yaitu untuk memprediksi label untuk satu gambar X, lalu mengembalikan tuple yaitu label dan confidence, di mana label adalah kelas yang diprediksi dan confidence adalah jarak yang semakin kecil semakin yakin. Selanjutnya kode confusion underscore matrix ini itu untuk menghitung confusion matrix membandingkan label asli YT dengan prediksi LBPH. Lalu plot underscore confusion underscore matrix ini yaitu untuk menampilkan confusion matrix sebagai heatmap untuk model LBPH OpenCV digunakan sebagai baseline perbandingan dengan model custom. Selanjutnya di sini terdapat perintah classification underscore report yaitu untuk menghasilkan laporan metrik evaluasi atau precision, recall, F1 dan support per kelas untuk model LBPH. Selanjutnya di sini terdapat
cv2.ml itu membuat objek SVM yang akan digunakan sebagai classifier pengganti nearest neighbor. Lalu set kernel yaitu kernel C-Query yang dirancang khusus untuk data histogram dan mengukur kemiripan dua distribusi histogram secara efisien. Di sini juga terdapat perintah set type yaitu tipe C-support vector classification untuk klasifikasi multikelas. Lalu set C itu parameter regulasi C sama dengan 100 itu nilai besar sama dengan model berusaha mengklasifikasikan semua sampel benar atau lebih kompleks risiko overfit. Selanjutnya terdapat case standard format yaitu untuk mengubah isi histogram menjadi matriks plot 32 yang wajib diterima SVM. Lalu red IDX sama dengan self.svm predict yaitu memprediksi SVM true berarti mengembalikan decision value rate. Selain label IDX, decision value digunakan untuk menghitung confidence. Dari 1,0 yaitu fungsi sigmoid mengubah decision value SVM menjadi skor confidence antara 0 dan 1 yang mudah diinterpretasikan. Selanjutnya di sini terdapat kode LDPH_SVM yaitu menjalankan proses training. Itu pertama, hitung histogram LBPH dari setiap gambar, extrain dengan sliding window. Lalu selanjutnya yaitu ubah ke matriks plot 32. Dan yang terakhir itu latih SVM dan OpenCV dengan C-Core kernel. Selanjutnya pada perintah ini tujuannya untuk menyimpan parameter SVM yaitu support vectors, weight dan lain-lain ke file YAML atau .yml. Selanjutnya perintah ini tujuannya untuk membuat kembali model SVM dari file YAML lalu mengembalikan objek ML SVM yang siap digunakan untuk prediksi tanpa perlu training ulang. Berikutnya yaitu perintah y_predict itu untuk menjalankan metode predict itu hitung histogram LBPH untuk setiap gambar teks bentuk matriks dan prediksi dengan SVM lalu kembalikan label ke confidence. Nah 0 ini untuk mengembalikan indeks 0 dari tuple hasil itu array label prediksi bukan dari confidence. Nah di perintah ini ada conclusion underscore matrix itu untuk menghitung conclusion matrix untuk evaluasi model SVM. Selanjutnya perintah ini untuk menghasilkan laporan evaluasi per kelas untuk model F1. Nah, model F1 ini akan mencapai akurasi 98%, itu peningkatan signifikan dari LBPH OpenCV yaitu 87%. Berikutnya, perintah ini tujuannya untuk mengimport distance metric yang memungkinkan pembuatan fungsi jarak custom seperti C-Core yang bisa digunakan oleh algoritma ML-scikit-learn. Lalu from scikit-learn.svm ini tujuannya untuk mengimport support vector classifier dari scikit-learn sebagai alternatif dari SVM OpenCV. Berikutnya, nah di sini terdapat perintah svc kernel sama dengan pre-computed itu tujuannya untuk artinya yaitu matriks kernel dihitung manual di luar SVM dan diberikan langsung. Yang mana ini akan memberikan kebebasan menggunakan kernel apapun. Selanjutnya distance metric.get yaitu membuat objek matriks jarak dari fungsi Python custom yang digunakan untuk menghitung matriks kemiripan antar semua pasang histogram. Lalu C sama dengan min gamma yaitu untuk menginterpretasikannya sebagai similarity atau kemiripan bukan distance yaitu jarak. Makin besar mendekati 0 maka akan semakin mirip. Lalu K sama dengan self.c2
pairwise yaitu menghitung kernel matriks K kali K, di mana K itu jumlah sampel training. Lalu self.svm itu melatih SVC Scikit menggunakan kernel matriks K. SVM akan mencari support vectors dengan hyperplane optimal dengan kernel space ini. K sama dengan self.c2.pairwise itu saat prediksi akan menghitung kernel matriks antara data test dan data training. Lalu IDX sama dengan self.svm yaitu untuk memprediksi kelas berdasarkan kernel matriks text train. Selanjutnya return IDX yaitu akan mengembalikan label prediksi dan non untuk confident. Dikarenakan SVC Scikit tidak langsung memberikan confidence score seperti SVM OpenCV. Berikutnya BPH underscore SVM yaitu membuat instance v2 dengan parameter default C sama dengan 100 dan gamma sama dengan 0,001. Kita akan menginisialisasi SVC Scikit dan distance matrix C square. Nah, kode berikutnya itu pip install pickle mixing. Itu untuk menginstal pickle mixing dari terminal. Nah, library ini untuk memperluas fungsionalitas pickle standar Python untuk serialisasi objek yang lebih kompleks. Baik, yang selanjutnya itu ada import pickle dev save model file name path, kemudian with open. Pokoknya kode ini berfungsi untuk mendefinisikan dua fungsi utility untuk menyimpan dan memuat model Scikit learn ke file PKL. Kemudian yang selanjutnya itu ada save model LBPH, SVM model v2, LBPM, SVM model v2 PKL, path. Ini berfungsi untuk menyimpan seluruh objek model v2 termasuk CPM, histogram, training, dan semua atribut ke file LBPH SVM model di direktori saat ini yaitu path. Kemudian yang selanjutnya itu ada read model LBPH SVM model v2 PKL, di mana kode ini berfungsi untuk memuat dan merekonstruksi objek LBPH CPM recognizer v2 dari file PKL. Setelah ini LBPH CPM model siap digunakan untuk prediksi tanpa perlu training ulang. Kemudian ada predict, di mana kode ini berfungsi untuk menjalankan prediksi pada semua gambar tes menggunakan model v2 CPM Scikit plus LBPH. Kemudian yang selanjutnya itu ada CPN matrix, confusion matrix, y-test, y-predict, np set print option, kemudian plot confusion matrix. Ini berfungsi untuk menghitung confusion matrix untuk evaluasi model v2, membandingkan label aslinya dengan prediksi CPM Scikit. Kemudian title CPM plus LBPH Scikit di sini adalah judul grafik untuk membedakan dari confusion matrix model v1 dan LBPH biasa. Kemudian yang selanjutnya itu ada print sama dengan classification report CPM plus LBPH Scikit, print classification report, y-test, y-predict, target names sama dengan labels. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan matriks evaluasi per kelas untuk model v2. Kemudian model v2 mencapai akurasi 98% sama persis dengan v1, membuktikan bahwa kernel C-square, CPM OpenCV, dan Scikit memberikan hasil identik ketika diaplikasikan pada fitur LBPH yang sama. Kemudian yang selanjutnya itu ada apply or face dataset, di mana ada cap sama dengan CV2, video capture, my name Yunus, I sama dengan 0, well, cap is opened, thread frame sama dengan cap thread. Kemudian ada situasi di sini, if thread CV2 im show, capture photo frame CV2 im write my face, if CV2 weight case 100 or Q or I
sama dengan 71, dimana ini membuka kamera default atau index 0 untuk mengambil gambar, kemudian nama yang akan digunakan sebagai prefix, name, file, dan nama folder kelas barunya adalah Yunus, kemudian menampilkan preview kamera real time di jendela capture foto agar pengguna bisa melihat apa yang akan difoto, kemudian menyimpan setiap frame kamera ke file JPEG, format nama Yunus 000 JPEG, Yunus 0001 JPEG, dan seterusnya. Format integer dengan pending 4 digit agar terlihat rapi. Kemudian menunggu 100 menit 100 milisecond di setiap iterasi dan mendeteksi tombol keyboard. Kemudian mengubah karakter Q menjadi kode ASCII. Jika tombol Q ditekan, maka loop akan dihentikan. Kemudian ada dir dataset. Nah, dir dataset ini berfungsi untuk perintah terminal Windows, di mana dir untuk menampilkan daftar isi folder, kemudian dataset itu adalah backslash adalah pemisah path di Windows, hasilnya menunjukkan subfolder yang sudah ada. Kemudian mkdir dataset Yunus. Ini perintah terminal Windows untuk membuat folder baru bernama Yunus di dalam folder dataset. Folder ini akan menyimpan gambar wajah pengguna sebagai kelas baru. Kemudian yang selanjutnya itu ada mock my face dataset Yunus. Ini berfungsi untuk perintah terminal Windows. Mock untuk memindahkan bukan copy file my face, sebuah file dalam folder my face. Setelah ini folder my face akan kosong dan semua foto ada di dataset Yunus. Kemudian yang selanjutnya itu ada test real time video. Kode ini mendefinisikan fungsi untuk menggambar kotak berwarna dan teks label di atas frame video dan posisi wajah yang terdeteksi. Depth draw di sini adalah fungsi dengan parameter image frame video. Kemudian cp2 get text size di sini menghitung ukuran pixel, lebar, dan tingginya yang akan ditempati text label dengan font dan ukuran tertentu. Kemudian cp2 rectangle di sini menggambar kotak berwarna. Kemudian cp2 rectangle color di sini menggambar kotak solid thickness 1 file sebagai latar belakang teks agar teks terbaca. Kemudian cp2 put text ini menulis teks label di atas kotak latar. Kemudian ada return image di mana mengembalikan frame yang sudah diberi anotasi kotak dan teks. Kemudian yang selanjutnya itu ada face cascade. Kode ini memprogram program utama untuk menjalankan pengenalan wajah secara real time menggunakan model CPM plus LBPH yang sudah dilatih menampilkan nama dan confidence score pada setiap wajah yang terdeteksi. Kode face cascade cp2 cascade classifier di sini berfungsi untuk membuat ulang hard cascade untuk deteksi wajah frontal di setiap frame video. Kemudian red model di sini membuat model CPM cp2 yang sudah dilatih dari file pickle. Model ini siap digunakan untuk prediksi tanpa training ulang. Kemudian cap cp2 video capture membuka kamera default untuk streaming video real time. Kemudian while cap is opened, ini loop utama yang terus berjalan sama kamera aktif yang dapat diakses. Kemudian read frame capture membaca satu frame dari kamera. Jika berhasil, frame adalah array gambar BGR saat itu. Kemudian gray cp2 cpt color ini konversi frame ke grayscale untuk proses deteksi wajah hard cascade. Kemudian ada deteksi semua wajah dalam frame. Yang selanjutnya itu for x, y, wh. Ini adalah loop setiap wajah yang berhasil terdeteksi dalam frame saat ini. Kemudian face image gray. Ini crop area wajah dari frame grayscale berdasarkan bounding box. Kemudian face image cp2 resize. Ini mengrises wajah ke ukuran 100x100 sama dengan ukuran training data agar prediksinya konsisten. Kemudian ada frame draw pad di mana gambar bounding box chan 0, 255, 255 dan teks label di atas frame video pada posisi wajah. Kemudian ada cp2 imshow detect face frame. Ini menampilkan frame yang sudah diberi anotasi ke jendela deteksi wajah. Kemudian ada else break. Jika red false, kamera error atau video habis, kemudian dia akan dikeluarkan dari looping. Kemudian cp2 wait key, tunggu 10 detik. Jika tombol Q ditekan, maka akan keluar dari looping atau program. Kemudian cp2 destroy all windows, ini membersihkan research atau tutup semua jendela OpenCV dan lepaskan akses kamera. Mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.